Selamat siang, shalom. Shalom. Shalom, mau minum air. Oke, kita akan mendengarkan lagi sedikit firman Tuhan. Oh, petang ya. Sudah semua nyala. Oke, tidak apa-apa. Bayar dan matanya pun kelihatan ya. Oke. Ada seorang pemuda, ya, maksud saya ini sudah mulai pemuda. Waktu Rasul Paulus berfirman, seorang pemuda ini dia duduknya tidak seperti kalian ini. Dia duduknya di pinggir. Siapa yang mengikuti Bible Kids? Kamu? Ya. Cuma orang juga. Hah? Ya udah. Terus dia duduknya di pinggir jendela dan di lantai 3. Sini maju. Michael. Apa? Ya sebelahnya. Ya. Pemuda ini mendengarkan firman Tuhan. Bagus. Seperti kalian pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Ya. Tapi yang berfirman Rasul Paulus, kalian dengarkan semuanya ya. Nanti tanya satu persatu. Kalau bisa jawab, nggak boleh pulang. Yang bisa jawab boleh pulang. Oke? Nanti dapat. Maka itu dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Ya, seperti pemuda ini dia memperhatikan. Tapi karena kalian kalau di sini mendengarkan firman Tuhan berapa lama? 1 jam. Paling lama 45 menit. Paling lama. Tapi ini hampir semalaman, ya. Dia duduk di pinggir jendela karena anginnya sepoi-sepoi, ya. Lalu kena angin lama-lama jadi apa jadi? Ngantuk. Ya. Jadi kalian kena AC sepoi-sepoi jangan ngantuk, ya. Siapa nanti ngantuk bisa jatuh, ya. Tapi kalau sini jatuh tidak apa-apa. Dari sini ke sini nggak apa. Tapi ini dari lantai 3 dia jatuh, kedebuk ke bawah. Namanya jatuh ke bawah, bukan jatuh ke atas. Ya regen. Jatuh ke bawah, lalu orang-orang kaget. Apa suara apa? Kedebuk. Ternyata pemuda tersebut jatuh. Nah, kalau ini botol jatuh tidak apa-apa. Ya. Mati. Ya, orang-orang pada turun lihat, pemuda ini sudah mati. Ya. Tapi Rasul Paulus juga ikut turun. Ya, dia ikut turun lalu dia mendekam pemuda ini. Oh, dia bilang, oh pemudanya tidak mati. Ya. Nah, bukan semaput. Sini. Dan akhirnya pemuda ini bangkit. Ya, bangkit tidak jadi mati. Ya. Dan pemuda ini adalah namanya Brian, bukan namanya Charlie, namanya siapa? Celo.
mendengarkan namanya siapa pemudanya? Yang sana, nama depannya E. Dapat tahu pemudanya namanya siapa? E. Apa? Edgar. Siapa? Dia tuh. Wah murah. Elisa. Siapa? Edgar. Edward. Dan tahu. Cerita ini sudah lama. Oke, yang Marvel. Ayat-ayat kira-kira pemuda itu sampai siapa? Tak tahu. Yuk kita sama-sama baca di dalam Kisah Rasul-Rasul. Rasul-Rasul. Ayat 7 sampai 12. Mulai dari Michel. Michael ya? Michael. Kita Rasul-Rasul pasal 20 Iya, berapa? ayat Oh, beda. 7. Baca satu-satu. Mulai dari Michael ya. Kelihatan Michael. Ayat 7. Iya, iya betul. Mantap. Sama-sama baca semua ya. Dina baca Din. Baca itu sampai delapan. Ayat 49 tadi. Pertama tikus, tapi bukan tikus ya. Oh itu ya. Ya aku itu. Iya. Nama pemuda siapa? Yang bicara siapa? Siapa? Yang khotbah karya Jin, yang khotbah siapa? Kemarin Iya, Rasul Paulus. Hah? Duduknya di ruang atas Oh, di yang lantai ngomong berapa? ini loh. Di lantai berapa? Kita itu. 3. Oke. Terus sekarang 10. Jati. Ngomong lagi. Yang menyebabkan diri orang muda itu mendekatnya dan berkata, jangan ribut sebab dia masih hidup. Masih hidup. Jadi namanya tikus yang khotbah. Bapak Paulus di lantai 3 jatuh mati. Namanya Etikus. Lalu orang-orang bilang mati, tapi Paulus datang merebahkan diri ke atas orang muda itu dan mendekapnya. Dan Paulus bilang dia tidak mati. Lanjut, Ryan. Kita kembali di rumah atas, Paulus mengatakan lagi lalu makan. Terusnya kalau masih orang lagi kan berbicara sampai masalah penyisik. Kemudian dia berangkat. Ya, 11. Kita berangkat 20 itu tugas. Iya.
mati, tapi ternyata tidak jadi mati. Dia hidup kembali dan seluruh keluarganya merasa senang. Oke, sekarang kita melihat ya. Jadi kalau kalian pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, jangan ngantuk. Ya, bagaimana jangan ngantuk? Yaitu jangan memperhatikan firman Tuhan, jangan mainan HP. Ya, lihat firman Tuhan, jangan main HP, jangan ngobrol sendiri kayak Brian sama Reden, jangan ngobrol sendiri. Ya, jangan ngobrol sendiri, jangan kita asal-asalan kalian datang ke tempat ini untuk mencari Tuhan. Selain bisa berkumpul bersama, bisa ketemu capi sama sore, tapi juga jangan ngobrol sendiri. Kalian datang, orang tua sudah menyuruh kalian datang ke sini untuk berbakti, ya, tidak untuk ngantuk. Jena jangan lihat HP. Ya, jadi semua HP-nya disimpan kecuali nanti disuruh baca firman Tuhan, supaya kalian bisa mengerti akan firman Tuhan, tidak mengantuk dan akhirnya jatuh. Orang yang jatuh itu pasti mati. Tapi untung ada Rasul Paulus sehingga bisa hidup. Itu zaman dulu ada Rasul Paulus yang bisa menyembuhkan, Tuhan Yesus juga bisa hidup. Ya, zaman sekarang juga ada, tapi jarang sekali, ya. Tapi orang mati ya mati. Ya. Sebab itu jangan main HP, ya, Reden, supaya tidak ngantuk. Oh, main HP dari sana ngantuk. Iya, tapi pikirannya bukan mendengarkan firman Tuhan, tapi pikirannya di HP. Apalagi ada game, wah serem. Aku ngantuk kalau gitu. Kalau ngantuk dia HP nggak ngantuk. Kalau lihat TV baru ngantuk. Gitu kan? Kau lihat pelajaran? Iya. Lihat pelajaran. Soalnya kalau benar ngantuk baru lihat HP. Tapi HP yang paling ngantuk banyak. Soalnya HP main ya kan. soalnya orang kalau ngantuk itu bisa jatuh bukan aku kita gerak. dan mati. Biar kita belajar seperti Raja Daud. Raja Daud itu tidak ngantuk, tapi dia malah minta, dia memikirkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, dia mencari Tuhan. Kita baca dalam Mazmur. Lanjut apa tadi? Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-24. Lanjut apa tadi? Raya. Udah. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, mana begitu? Dia peringatan. Ayat 24. Walaupun 119. Parah. Ya, sudah. Ya, peringatan itu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat. Jadi Daud ini mendapatkan peringatan dan dapatkan perintah, dia suatu kesenangan. Ya, kita lihat lagi di dalam Mazmur 119. Anak baca ayat 127. Itulah sebabnya aku menyukai perintah-perintahmu. Ayat? Ya, ya. Daud ini mencintai firman Tuhan itu seperti kalian mendapatkan emas. Ya. Siapa sini yang tidak senang dapat emas? Kamu senang aku? Senang kok ya? Emasnya ada emas. Mas,
Kenapa, Rek? Hah? Kenapa, Rek? Emasnya bagus, emas tua. Aku belum Ya, tahu. ini kerinduannya daripada daun. Ya, Charlie, Saudara diambil. Ryan, Aku minta. balik no, Ryan, balik no. Perhatikan nanti kamu tak tanya, tidak Islam, boleh pulang ya. Ya, selanjutnya, Orang-orangnya nggak mau. Nah, orangnya. Duh, tadi sudah kan? Nah, itu nanti tak tanya kamu tidak Islam, tidak boleh pulang. Orang-orangnya ngomong. Oh gitu. Apa aku nggak tahu? Iya. Kalau aku Namanya Brian, dia. Iya. Tahu. Tapi yang jelas bukan namanya Lois, perempuan. Ini seorang pemuda laki. Pemuda, nama sudah pemuda laki-laki. Ya, selanjutnya sebab itu biar mata kita melihat atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, jadi pemuda ini meninggal mati tapi dihidupkan oleh Rasul Paulus. Itu suatu perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, sebab itu mata kalian harus melihat, ya, melihat betapa hebatnya Tuhan kita. Asal percaya. Ya, kalau kalian tidak percaya, tidak memperhatikan firman Tuhan seperti Raja Daud, tidak mungkin bisa mengalami. Tapi kalau kalian memperhatikan dan mencintai firman Tuhan, kalian bisa mengalami. Jin, simpen jin. Ya. Sebab itu yang mata rohani kita, kok secara jasmani kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Tapi mata rohani kita juga kita melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu biar kita mengerti kehendak Tuhan dengan memperhatikan firman Tuhan. Ya, seperti kita baca dalam Amsal 20. Kita baca. Amsal 20. ayat Amsal Soleman. Amsalnya mana ya? Amsal Soleman itu ya Amsal. Amsal 20 ayat 12. 2012. Amsal 20 baca dia. Nah, Kayak Brexit. itu baca katamu. Amsal Soleman. Tuh, beliau mantap. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat Ya, telinga dan mata. Telinga itu untuk mendengar, mata untuk melihat. Keduanya dibuat oleh Tuhan. Ya, kalian ucap syukur kalau punya mata bisa melihat. Kalau kalian melihat orang yang buta, kasihan ya, dia jalan aja nggak bisa dituntun. Tapi ada orang yang buta bisa main piano. Ada, bisa. Tapi bondel. Buta aja bisa main piano, apalagi kalian yang sudah jelek. Sebab itu perhatikan mata ini dibuat untuk melihat yang baik, jangan melihat perkara-perkara yang jahat. Ya. Selanjutnya, apa yang ada pada kita biar kita serahkan pada Tuhan. Ya.
Kalau kita sungguh-sungguh dan mengerti akan firman Tuhan, Berarti dia bisa maka banyak. Tuhan akan menambahkan yang kita Jadi ya. dapatkan. Ya. Jangan kita disibukkan dengan perkara-perkara yang jasmani, ya. Tapi kita belajar untuk mendahulukan Tuhan. Ya, Brian, dengarkan nggak bisa nggak boleh pulang sama Megan. Apa-apa aku udah Kita jawab. kasih soal yang susah-susah. Ya, sebab itu kita perlu mendahulukan Tuhan. Seperti pagi hari ini kalian bisa datang beribadah, itu puji Tuhan. Kalau anak-anak lain-lainnya itu pada pergi ke mall, pada pergi bermain, ya, tapi kalian mau datang ke tempat ini, itu suatu anugerah daripada Tuhan. Ya, Lois, ya, tidak keluyuran ke mana, ya, Selo datang, sore semua datang, puji Tuhan, ya. Sebab itu biar kita belajar untuk mau mendahulukan Tuhan terlebih dulu. Ya, kita sama-sama baca Lois, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Suruh apa, Lois? Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah, ya. Maka sekaliannya akan ditambahkan. Kalau kalian yang mencari dulu Tuhan, nanti Tuhan akan memberikan. Seumpama kalian sekolah, Tuhan akan memberikan hikmah. Tapi yang asal belajar, jangan tidak belajar. Oh, saya sudah pergi gereja dulu, nanti tidak usah belajar, nanti ulangan Tuhan tambahkan. Itu namanya malas, tidak mau belajar. Ya, Brian. Tetap mendahulukan Tuhan, tetap belajar, ya. Ternyata terus kalian datang terus mengharapkan ditambahkan dengan tidak belajar, tak boleh. Kita harus mendahulukan Tuhan, ya. Seperti cerita di dalam Lukas 10 ada suatu cerita namanya ada perempuan. Oh, ini perempuan, laki-laki. Namanya siapa? Kira-kira siapa? Selo. Ada dua perempuan punya saudara satu, satunya ini laki mati. Oh, tahu. Marina Bang. Marta. Marina. Marta dan Maria. Maria dan Marta. Enak kalau Kalau Marta ini sibuk, hanya sibuk melayani Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus datang ke perkampungannya Maria karena mendengar namanya Lazarus mati, meninggal. Ya, Lazarus meninggal, lalu Tuhan Yesus datang mau membangkitkan. Waktu yang pertama yang menemui adalah Marta. Ya. Terus yang kedua yang menemui Maria. Sebelumnya itu ditanya Marta ini sibuk melayani Tuhan Yesus. Bagus melayani, ya. Tapi Marta tidak mendengarkan firman Tuhan. Hanya Maria datang, dia mendengarkan firman Tuhan. Marta ini protes sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, itu loh, saudara saya kok tidak mau bantu. Saya sibuk sendiri. Ya, tapi Tuhan Yesus jawab apa? Marta, Marta, engkau bersusah-susah untuk perkara yang mana. Tapi Maria sudah memilih yang terbaik. Dia duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebab itu kalian belajar untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya.
Terus selanjutnya mungkin saat kalian membaca firman Tuhan dan tidak mengerti, jangan putus asa ya. Jadi kalian tuh tiap hari baca Alfabet, perhatikan kalau menemui hal-hal yang tidak jelas ya, bisa kalian simpan, bisa tanya sama om atau tante ya. Nanti Tuhan akan memberi pengertian ya. Sebab itu jangan malas membaca firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa siapa yang mencari dia akan mendapat. Ya. Kita baca dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Jadi bisa baca nggak Rodia? Bisa. Matius 7 ayat 7. Kamu apa sih? Kira-kira. Salah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka kamu akan dibukakan bagimu. Ya. Carilah maka kamu akan mendapat. Ya. Sebab itu kalian belajar untuk membaca firman Tuhan tiap hari. Ya, karena firman Tuhan katakan bahwa manusia hidup bukan hanya oleh roti, tapi oleh firman Tuhan. Ya, sebab itu carilah firman Tuhan. Ya. Asal kalian sungguh-sungguh mau merendahkan diri, pasti Tuhan akan membukakan firman Tuhan. Karena pada saatnya firman Tuhan akan susah didapatkan. Ya, kita melihat ya di dalam Amos. Kembali lagi Michael dan Michelle. Michelle apa Michael? Michael, masa Michelle, Michael cewek. Michael. Michelle. Berapa oke? Amos Kayak gimana? Amos 8 ayat yang ke-12. Amos belum John Amos 4 ayat 12. 12. Ya, pada saatnya nanti firman Tuhan itu mahal. Firman Tuhan itu susah, tidak seperti sekarang kita ini mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu kalian pagi hari ini mendapat kesempatan mendengarkan firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Karena sekali waktu nanti firman Tuhan itu susah, seperti Amos katakan, mereka akan membara dari laut ke laut, muari terus ya, untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkan. Nah, kalau pagi hari ini kalian mendapatkan firman Tuhan, itu suatu anugerah. Sebab itu perhatikan baik-baik ya. Yang kita belajar jangan seperti tikus ya, nanti bisa jatuh. Kenapa firman Tuhan bisa hilang? Kenapa firman Tuhan bisa hilang? Pertama yaitu dosa. Ya, kita melihat contoh seperti Saul, Raja Saul. Raja Saul Reden itu pertama kalinya itu seorang raja yang sangat baik. Ya, dia diolok-olok sama orang Dursila, tahu Dursila, orang yang suka namanya sekarang ini yang ngibuli apa? Bohongi. Nipu. Suka apa istilah sekarang ya? Mojono, mojono itu loh. Bully,
ngebully apa? Oh, membuli. Ya, Saul dulu sebelum jadi raja diolok sama orang-orang. Apa bisa Saul bisa membebaskan kita? Dikatakan Saul mendengar tapi murah-murah tuli, tidak mau ngereken, ya. Tapi begitu Saul jadi raja, dia tidak seperti dulu, ya, tidak taat, ya, disuruh Nabi Samuel untuk memberantas Raja Agag, tidak diberantas. Ya. Waktu mempersembahkan dupa harusnya Nabi Samuel, tapi Saul melancangi dia mempersembahkan sendiri. Itu tidak boleh, harus Nabi, tidak boleh orang biasa. Saul begitu dulunya baik, akhirnya tidak baik, ya, karena dosa. Ya. Akhirnya waktu Saul berperang dengan Filistin, dia dikepung. Lalu Saul mencari firman Tuhan, tidak mendapatkan seperti dulu karena ada dosa. Akhirnya dia menambahi lagi dosanya dengan pergi ke dukun Endor. Nah, itu Tuhan tidak senang. Tidak boleh kalian pergi dukun-dukun. Tidak boleh kalian minta kepinteran pergi orang pinter. Tidak boleh. Mintalah pada Tuhan. Ya, Tuhan yang akan memberikan. Ya. Kita baca dalam 1 Samuel Adam. 1 Samuel pasal 28 ayat yang ke-6. Ini firman yang mahal. Baca semua. Ya. Saul bertanya kepada Tuhan, tidak dijawab. Baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaran para nabi. Ya. Karena apa? Karena Saul berdosa. Ya. Yang kedua, harus punya minyak cadangan. Ya, seperti kita 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh. 3 gadis sama 3 5 gadis bijak sama 5 gadis bodoh. Kenapa? Sama-sama penuh Roh Kudus. Ya. Tapi yang 5 ini bijak, yang 5 bodoh. Bodohnya kenapa? Ryan. Hah? Nggak mau masak apa ya? Lupa. Aku pasti tanya. Oh, lupa. Apa? Iya, lupa. Yang bijak bawa minyak cadangan. Yang bodoh tidak bawa apa-apa. Bawa pelita tok, tapi tidak bawa minyaknya cadangan. Waktu itu cerita tentang pengantin Kristus. 10 ini menantikan pengantin. Ya, tapi mereka pengantinnya janjinya seumpama jam 10. Tapi karena tidak datang-datang, ya, jam 10 malam ini karena bawa pelita, ya, tidak datang-datang, akhirnya yang tidak bawa cadangan, pelitanya hampir mati.
Tapi yang buat cadangan begitu mau mati diisi lagi bisa nyala. Ya, ternyata pengantinnya datang terlambat sampai yang 5 ini minta sama yang 5 bijaksana, tolong minta minyak lampuku mau mati. Tapi yang bijaksana bilang tidak cukup cadanganku untuk aku sendiri. Kamu pergi beli di warung-warung. Ya. Setelah mereka pergi, pengantinnya datang. Nah, yang 5 ini karena bawa pelita, bawa cadangan, lampunya pelitanya menyala terus, mereka bisa masuk dalam pesta anak domba Allah. Nah, yang 5 bodoh ini dia dapat minyaknya, cepet-cepet balik, tapi pintu sudah ditutup, ya, tidak menerima lagi, ya. Sebab itu biar kita belajar punya cadangan minyak seperti 5 gadis bijaksana. Yang ketiga, minggu lalu Tante Fitri cerita tentang apa? William tidak masuk, ini tidak masuk, kamu masuk. Apa ceritanya? Lupa. Lupa. Oh lupa. Lu kasihan wis. Brian tidak masuk. Masuk. Lois apa? Aku sing terbaik, guys. Aku sing terbaik. Hari? Aku sing terbaik. Apa Jam? Waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik. Ini nggak Hari apa? Minggu depan, minggu lalu itu cerita tentang sabar. Sabar. Oh, Ya, jadi kita Oh, iya sih. waktu yang baik, sabar. ya udah pokoknya Nah, udah gitu itu kan ya. Sabar itu Tante sing rumah itu. Tuhan menciptakan bumi berapa hari? Oh, 6 hari. Hari ke-6 berhenti. Hari ke-7 itu namanya Sabat. Nah, seperti kita Sabat ini yaitu pergi ke gereja. Ya, nggak tahu William kenapa minggu lalu nggak datang. Kenapa? Pergi. Terus? Izin ya Om. izin izin. Ya, ini kenapa? Loh, di sini Pak. Belajar. Ya kalau bisa usahakan tiap minggu kalian datang ya, itu namanya hari Sabat. Oke? Jadi kenapa firman Tuhan bisa hilang? Yaitu karena apa tadi pertama? Karena apa firman Tuhan bisa hilang? Karena Saul tadi apa? Dosa. Kedua, tidak punya cadangan minyak. Ketiga, sore kita harus memperhatikan hari Sabat. Ya, dari sebab itu selain secara jasmani kita kalau tidak memperhatikan bisa jatuh. Tapi secara rohani kita juga harus diberi makan, ya. Bukan jasmani tok kita makan, tapi juga rohani. Rohani itu apa sih? Dulure rohana. Iman. Rohani itu jiwa kita ini, loh. Ya. Kalau jasmani makan nasi, makan roti, tapi kalau rohani masa bisa dimakani kue itu? Bisa enggak? Selo, secara rohani bisa. Lalu makanannya apa? Firman Tuhan. Ya. Sampai mana nanti dibacanya? Sore. Kita baca Matius 4 ayat 4. Baca keras sore. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia diciptakan dari dalam saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari
manusia hidup bukan saja dengan makan dengan roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Ya, jadi rohani kalian itu perlu dikasih makan, yaitu dengan firman Tuhan. Ya, kalau kalian tidak makan, ya kalian tidak kuat, bisa jatuh dan binasa seperti pemuda itu. Ya, kita lihat juga seperti Nabi Elia. Nabi Elia ini dia seorang nabi yang besar. Dia barusan menyembelih nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Ya, tapi Nabi Elia dia melarikan diri setelah dia membunuh nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baalnya siapa? Raja Ahab. Perhatikan ya, nanti saya ini. Raja Ahab punya nabi-nabi Baal. Ya, waktu itu nabi Baalnya Raja Ahab ditantang sama Nabi Elia, yaitu suruh menyembelih lembu, ditaruh di atas kayu, tidak boleh pakai api, suruh manggil dewanya untuk makan lembunya sudah dipegang-pegang, dipotong-potong, tapi tidak boleh pakai api. Ya, diberi kesempatan Nabi Baalnya sekitar 450, banyak, suruh manggil dewanya, suruh nurunkan api, tapi sampai tengah hari tidak bisa membakar. Ya, malah diejek, oh mungkin Nabi Baalmu itu lagi tidur, tidak dengar. Suruh berteriak lebih besar lagi, lebih keras lagi. Ya, oh mungkin Nabi Baalmu itu lagi pergi, tidak dengar. Sampai terakhir tidak bisa. Sekarang waktunya Nabi Elia yang bertindak. Nabi Elia menyediakan kayu, lalu lembunya dipenggal-penggal, ditaruh di atasnya, bahkan di sekelilingnya mesbah itu digali, dikasih air, lembunya disiram air. Sekarang kalian bayangkan, kayu dikasih air bisa terbakar nggak? Nah, habis itu Nabi Elia dia mohon pada Tuhan. Ini Nabi ini mau menunjukkan bahwa Nabi Baal itu bohongan, tidak boleh disembah. Nabi Elia berdoa, akhirnya Tuhan mengirimkan api dari surga untuk menjilat lembu yang disiram air itu, sehingga habis dijilat. Akhirnya Nabi Baal itu dikumpulkan sama Elia, dibawa ke sungai Kidron, disembelih, dibunuh semua. Ya, karena apa? Karena Nabi Baal ini sudah menyesatkan umat Israel untuk berbuat dosa. Sebab itu Nabi Elia mengembalikan umat Israel supaya mau bertobat kembali dan mengikuti Tuhan. Nah, habis itu Nabi Elia dia istrinya Ahab namanya Isabel. Dia marah, ya, nabinya kok dibunuh semua. Lalu dia bilang, ini gara-gara Nabi Elia akan dibunuh, dicari mau dibunuh. Nabi Elia takut, dia lari, ya, dia sembunyi di gua. Habis itu Tuhan mengirimkan malaikatnya, ya, memberi makan pada Nabi Elia, diberi makan roti, ya, terus diberi makan pertama Nabi Elia masih ngantuk tidur, tapi setelah malaikat
datang lagi memberikan makan kedua kalinya, yaitu roti ini bayangannya yaitu firman Tuhan. Jasmaninya dimakan roti, rohaninya pakai firman Tuhan. Lalu Elia disuruh pergi ke gunung Allah, namanya Gunung Horeb. Perhatikan, Gunung Horeb. Ya, jadi di situ Elia diberi kekuatan. Sebab itu, seperti firman Tuhan Matius 4:4, manusia hidup bukan saja oleh roti, tapi oleh firman Tuhan. Ya, seperti kalian ini pagi-pagi mendengarkan firman Tuhan untuk memberi makan rohani. Ya, jadi biar kita memperhatikan firman Tuhan. Selanjutnya, ya jalan hidup kita ini kita sungguh-sungguh mau beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh maka kita akan diberkati. Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh maka akan kutuknya datang. Kita baca ayat terakhir dalam Ulangan 28 ayat yang 1 sampai sorry bukan cari Ulangan 28 ayat 1. Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan Kenapa? mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya diberkati. Sekarang ayat yang ke-15. Ulangan 28 ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan Tuhan Allahmu dan tidak melakukan firman-Nya mengerjakan ketetapannya yang kutusan kepadamu pada hari ini, maka segala hidup ini akan jadi namamu dan mencapai kebaikan. Nah, jelas? Lois? Ayat 1 dan ayat 15. Ya. Jadi kalau mau diberkati, yaitu menurut firman Tuhan, setia dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, bukan kemarin-kemarin, tapi pada hari ini. Kemarin-kemarin juga, tapi pada hari ini juga. Kalau mau sungguh-sungguh diberkati, tapi kalau main-main akan jatuh seperti tikus mati. Artinya dalam ayat yang ke-15 bahwa engkau akan terkutuk. Ya, jadi jelas firman Tuhan. Kalau kalian mau diberkati, memperhatikan firman Tuhan. Tapi kalau kalian main-main, bisa jatuh seperti tikus mati. Artinya terkutuk. Ya. Mau seperti tikus? Oh ya seperti siang. Seperti tikus? Jadi air mana? Oke. Ya. Ayat-ayatnya Amsal 13 ayat 13. 13 ayat emas ini. Orang dunia bilang angkasia, ini tidak angkasia, angka yang bagus. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jelas, jangan meremehkan firman Tuhan. Kalian minggu lalu dikasih firman Tuhan teman-teman terpilih,
meremehkan, ditanyai tidak ngerti. Nanti minggu depan ditanyai sama Om Joni. Ya, meremehkan nggak firman Tuhan? Kalau meremehkan, Yang lihat handphone Akibatnya? bukan firman Tuhan itu meremehkan. Raider. tapi siapa yang taat dan setia akan terima. Oke? Oke. Sekarang kita tanya ini. Om Jani undang Tanya satu-satu. Jani undang Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. 8, 9, 10, 11, 12. 13. Alin yang nggak masuk. 13. Oh iya, Ali. Satu-satu. Ali enggak? Oke, ini. Ujian. Ali enggak? Makanya Cakep. Mulai Namanya dari apa? Namanya. Michael. Jadi, Om nggak bantu HP tau. Boleh. Ya, tapi nggak boleh. Kok Reza, Ah, itu ya masa ya. kita ada tanya tidak boleh ngomong ya. Pemuda yang jatuh itu namanya siapa ya? Eh? Ini kurang lebih gimana? Pemuda yang jatuh terus sampai mati dan mendengarkan firman Tuhan di lantai tiga. oh jauh kalau kayak Micet boleh nggak Pak? Namanya ya? Namanya. Namanya siapa? Aku tahu. tahu Dan nanti dewek-dewek, soalnya dewek-dewek. Lazarus. Udah. Nanti Jawab. akan Bener-bener kok. udah dijawab loh caranya terekam yang lain menghafalkan ayat hafalannya ya. caranya apa Siapa menaati kita yang akan menanggung akibatnya? Siapa meremehkan Tuhan? Siapa meremehkan kita? Ada. Siapa meremehkan kita? Mana coba? Jadi yang bisa jawab minggu harusnya bapak pagi hari ini tapi lupa kita kasih minggu depan ya. Pemuda itu jatuh dari lantai 3. Oke. aduh kok enak gampang banget dong Ini mau yang gampang. oh udah belum tanya kayak Mau yang gampang. saudaranya yang mati siapa gitu Lazarus, Maria sama Marta kan aku bisa kalau kayak gitu aku gampang itu simple Halo. Boleh. Tore. Keren. Ayo, ada sini. Boleh. Siapa meremehkan firman? Tore, hafalkan 30 ayat. Dia takut Lihat Om, siapa yang dia mau dibunuh oleh istrinya Raja Ahab. Istrinya Raja Ahab. Bukan ngomong, meremeh. Nah, siapa yang bisa jawab? Apa? Elia setelah mengadakan mujizat membunuh Nabi Baal. Isbel. Eh? Isbel. Nah, katakan satu hal nggak semua. Isbel. ya kan belum Iya. Oh,
Elia diberi makan berapa kali setelah hari itu dia sholat bisa 3 kali. Ya, saya hafal. Ryan sudah. Reden, ayo meremehkan ya. Reden. Meremehkan firman Tuhan ya. Ayo. TikTok kan. Siapa meremehkan firman akan Nabi Baal dibunuh sama Nabi Elia di sungai. Oh ya udah. Ya weh. dua macam. Siapa yang meremehkan firman akan tanggung siapa yang tanggung jawab. Terus yang kedua, perintah. Siapa yang tahu angkat tangan tak boleh lagi. Apa terima? Ya sini. Apa? Bukan. Apa itu? Asal Yang Nabi Baal dibunuh di Siapa sungai. meremehkan firman Gitu. akibatnya. Tapi siapa taat pada perintah akan menerima. Siapa yang tahu lagi? Apa? Nabi Elia membunuh Nabi Baal dibawa ke sungai. Aduh, lupa. Sengaja. Tahu maju. Sungai Karmel. Sungai apa? Sungai kan? Sungai Kosong. Sungai Sari. Kosong dari mana? Ada yang tahu nggak? Lupa, Om. Dari saya tidak pernah ke Alkitab. Kebetulan saya juga. Ayo siapa tahu? Cepetan. Nggak tahu. Nggak tahu. Susah. Bukan. Enggak. Siapa tahu? Jawaban. Nggak ada yang tahu. Tahu belum? Kau masak. Jawab. Apa masak? Ini begini. Kalau pertanyaan kamu. Siapa nama pemuda ini? Pertanyaannya apa tadi? Mati. Langit yuk. Figur. Pemuda yang mati dari lantai 3 tuh. Tadi bisa. Buat berani nggak tahu. Iya. Tak tahu. Tadi saya tadi mau jawab itu. Orang minggu mana ya? Pertanyaannya tadi apa? Oh iya. Kita kumpul deh. Di mana? Ya, minggu depan. Dia Asik. Remontasi di sungai. Oh gitu. Apa? Enggak depannya apa? Kan kayak cap asli gitu. Oh, Aslinya goreng putih. Saya Nabi Elia. Maksudnya depan. Aman mulai depannya. Benar. Umur yang nama depan. Habis sungai apa ya? Sekarang Ana, sini. Apa? Mana? Yo enak. Ana, Biasa. waktu itu yang korban sehingga ya tuh. Apa ya? Di dalam Lukas 10 apa nih? Lukas 10. Jena. Jen. Sungai apa? Ini. Kames. Ayat mati apa? Waduh. Sebelum ayat itu ada apa lagi? Hah? Mati urus mau aku. Kalian gitu. Apa? Kamu sudah dong. Capek aku. Oi, sini.
jawab. Elia setelah dimakan 2 kali sama malaikat, dia disuruh berjalan ke gunung. Karmel itu ada. Sore, kamu nanti tak tanya lagi. Kan gunung. Oh, rep. Selo. Ini. Lahat itu bang itu. Hello. Di dalam Lukas 10 tadi ceritanya itu siapa yang memperhatikan firman Tuhan? Apa-apa kan? Lukas 10 pasal 1 ayat 41 sampai 42 tadi. Maria. Ya, betul. Kita kalau untuk belajar. Pertanyaan. Hello. Oh, kalau sudah dari tadi aku lewat sini. Sheryl. Oh, ini tak pernah ya, Sheryl gak iso. Sheryl apa? Goyangin jatuh namanya. Gak bener Sheryl ini. Dari bisa nggak? Bisa. Sini. Kenapa firman Tuhan bisa hilang? Ada 3, sebut salah satu apa? Nggak denger nak, kurang keras. Dan dengerin, soalnya kesian. Yang ngomong firman kan katanya ini. Ayat apa tadi? Oh, gampang. Gampang. Kepalanya apa? Ayat apa? Nggak denger nak, kurang keras. Ya, betul. Betul. Ada apa tadi? Sudah. Anu. Saya salah. Lois ya? Iya. Sini Lois. Orang yang sungguh-sungguh akan jadi ayatnya orang yang sungguh diberkati ayatnya paling aneh yang dikutuk
Masih. Gimana? Oh, Reden. Re, hentikan. Re. Kalau didekati, tadi Lois sudah ngomong. Sekarang yang dikutuk di ayat mana? Ulangan? Tadi berapa ya? Tadi itu Ulangan Kok nggak tahu sih? ulangan tadi itu ulangan satu. Enggak, oke. Yang kutuk tadi loh. Ulangan 28. Ayat enggak, itu yang berkat. Nah, Ulangan berapa? Namanya Ya, betul sih, 15 kok. Ya. kami mainkan. kan kasih jawaban. Belum. Ini tapi belum diulangi. Elia Jawabannya diberi makan berapa kali sama mereka? Berapa? 3. Parah kan? Berapa? Enggak dianggap. enggak dianggapin jawaban terus. Berapa? 4. Tambah waran. Gua Mike. Itu Om. Itu Om belum Om. Belum mau. Itu ini belum. Oh iya. 2. Ya. Gue sekali sama nyebelum Brian ya. Anu. Reden. Reden ini. Aku tuh gambar yang jelas. Kenapa firman Tuhan bisa ini? Ada 3. Kalau sudah dijawab, salah satu aja. Kenapa firman Tuhan bisa hilang? Ada 3. Jawab salah satu aja 3 ini. Ini. Tapi jawab satu aja. Kenapa bisa hilang? Seperti Saul karena ada 3 tadi. Seperti 30. Kenapa 30? Tidak punya sejarah yang Boleh sih. Tapi yang cerita. 3 pakai belum? Tapi berhasil belum? Sharing. Brian belum. Sudah. Tapi ada apa? Tapi Sudah pulang. ada apa? Dia pulang. Nggak bisa. Ya Pak. Ayo kiri. Joni pimpin anggota. Aku minta bantu doa. Siapa yang pulang mana? Oke. Saya belum ngapalin ayat hafalan. Sekarang sama Seri. Mereka sudah ready. Hafalan tuh. Berdoa. Ayo setengah 12. Ayo. Beda dikenal. Pakai nomor Ayo, mana? mari kita berdoa. Dari kita berdoa. Ada senang. Yang baik. Reden yang baik. Ayo kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini bisa tumbuh di dalam hati kami. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami, guru sekolah minggu kami, guru sekolah kami. Tuhan memberkati keluarga besar kami. Tuhan sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai, jauhkan dari segala sakit penyakit, maaf, bahaya.
Tuhan tolong untuk teman-teman yang akan ujian besok, kiranya Tuhan tolong dan hikmat akan budi, berikan ketenangan saat menjawab semua pertanyaan, persiapan mereka, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Om Sunario yang telah menyampaikan firman Tuhan buat kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sheryl belum. Udah, main.